Nah, biasanya flyer itu ukuran kertasnya A4. Terus dia bahannya bisa APS, art paper, atau art karton. Nah, biasanya flyer itu beda sama brosur, katalog, sama banner. Dari ukurannya doang yang beda. Ini contoh-contoh flyer. Ini sumbernya dari blog porinto.com. Ini ada tipsnya. Flyer ini lebih ke konten menarik. Gimana caranya kontennya harus menarik, kayak judulnya, tagline-nya, kalimatnya. Terus judulnya yang bagus. Terus desainnya harus menarik, sesuai gaya desain dan target baca Anda. Kalau ternyata target bacanya anak kecil atau remaja, biasanya warna-warna terang. Terus kalau orang tua, biasanya tulisannya harus mudah dilihat, harus jangan yang susah, kayak misalnya kita pakai tulisan graffiti gitu kan, misalnya orang tua nggak tahu itu kayak gimana. Terus gunakan pilihan warna yang sesuai, yang enak dilihat mata. Terus isi flyer tuh harus informatif, padat, dan jelas. Jangan gunain ukuran kertas yang terlalu besar apabila nggak perlu. Nah, kita langsung aja ke contoh membuat flyernya. Saya udah bagiin bahan-bahan untuk kalian buat flyer di grup ya. Itu kan ada bit.ly bahan ROC1. Jadi kita bakal bikin flyer les privat. Ukurannya itu A4 dan ini untuk dicetak. Nah, saya bakal bikin ini step by step dan kalian di rumah ngikutin. Hasil dari kalian bikin ini harus dikirim ke panitia buat nanti dapat sertifikat. Tuh. Kalau misalnya kalian lihat di ini udah screen ya. Kan saya ngasih bahan tuh. Terus di sini saya ngasih bahan namanya lemon milk. Itu sebenarnya fontnya, font yang saya pakai. Nah, itu kalau misalnya kalian mau pakai font itu juga, kalian klik 2 kali, terus klik install. Nah, itu nanti udah langsung ke install di font kalian. Tapi biasanya harus ngulang Photoshop-nya dulu baru ada, atau memang bisa langsung ada di Photoshop-nya. Ini ada banyak tipe tulisannya, ada yang gak terlalu bold atau ini. Terus sama bahan-bahan lainnya itu buat pendukung dari ini. Sisanya itu cuma ini doang, lingkaran, kotak, terus tulisan. Nah, ini yang kita bakal ambil tadi kan gambar-gambar ini aja. Oke, semuanya udah siap, Photoshop-nya udah siap. Terus layarnya udah dibagi 2, jadi kalian bisa lihat saya praktek, terus kalian bisa ngikutin praktek saya. Udah siap semuanya? Kalau udah siap, jawab siap. Bentar lagi apa ini? Download apa sih? Ini belum semua di download sih. Oh, belum semua download. Oke, di download dulu ya. Atau enggak harus pakai font dari saya. Fontnya bisa sesuai keinginan kalian. Misalnya kalian punya font bagus, kayaknya lebih cocok di flyer ini. Ya udah, kalian bisa pakai font itu. Oke, saya mau kalian perhatiin dulu flyer yang akan dibuat ini. Sekitar 2 menit. Kira-kira apa aja sih yang dipakai atau yang dibutuhkan flyer ini. Karena habis ini kita bakal bikin flyer ini. Jadi ini pertemuan pertama itu hanya pembahasan dasar membuat flyer. Nanti pertemuan ketiga kalian baru bikin flyer beneran. Oke, download dulu ya. Yang belum download silahkan download dulu. Saya tunggu 2 menit. Nanti habis flyer ini selesai, kita bakal ada tugas. Tugasnya itu dikumpulin 1 bulan dari sekarang. Tugasnya itu untuk kepentingan portofolio. Mungkin yang teman-teman yang baru masuk, tadi saya udah ngasih tahu ke teman-teman lainnya. Jadi kita kan pasti di pelarian ini bakal ada output. Nah, pertama sistem penilaian. Jadi ada penilaian dari tugas, ada rankingnya juga. Terus hadiah spesial untuk peringkat 1 sampai 3. Dan kalau mau dapat sertifikat, tugas yang bukan tugas yang tadi kita nanti bikin flyernya terus dikumpulin ke panitia buat nanti di list siapa aja yang bakal dapat sertifikat. Nah, terus nanti kan bakal ada tugas tuh.
Karena kan jangka waktunya 2 bulan sekali pelatihannya. 1 bulan itu saya ngasih tugas. Nah, tugasnya itu nanti kita jadiin portofolio atau e-katalog yang bisa kita masukin ke web-web, itu bisa kita cetak. Ini jadi ini jadi output kalian. Nanti misalnya kalian bilang kalian pernah pelatihan Photoshop. Terus apa skill pelatihan Photoshopnya? Ini ada buktinya, ada portofolionya. Portofolio ini bareng-bareng. Semua karya kalian kita masukin di sini. Atau nanti pemenangnya juga bisa dapat portofolio ini secara hard copy. Itu aja buat yang baru masuk ke sini. Oke, udah 2 menit. Kita langsung buat aja nih ya. Praktis untuk membuat flyer Bhinneka Education. Ini saya praktis dari awal ya, jadi saya hilangin dulu semuanya. Oke, kita mulai praktisnya step by step. Kalau ada yang ketinggalan bilang, ntar kita ulangin lagi. Pertama, kita pencet file, terus kita pencet new. Di sini kita misalnya tulis flyer. Terus lihat ukuran flyernya, ini A4. Berarti ukurannya, ini diganti semua ya jadi milimeter. Semuanya jadi milimeter. Kita ubah jadi 210. Ininya 297 ukuran A4. Resolusinya 300. Karena ini flyer, kita pakai CMYK karena ini mau dicetak gitu. Oke, sampai sini udah semua kan? Enggak. Kalau misalnya ada yang belum selesai bilang biar kita ulangin. Benar, Oke, 210, 297, 300. Ya ada pas. Udah. Bang, itu bedanya 8 bit sama 16 bit apa ya? 8 bit sama 16 bit ini biasanya sih kalau misalnya 16 bit itu jadi bagus, tapi biasanya saya tetap pakai 8 bit karena 16 bit itu jadi image size-nya jadi makin besar. Jadi kita 8 bit aja. Bang, suaranya yang kenceng dong. Oke, ini mic-nya kurang dekat. Dia 8 bit sama 16 bit, tapi kalau 16 bit itu emang semakin bagus, tapi image size-nya semakin besar, dan takutnya nanti proses desainnya jadi semakin lambat karena nge-lag. Jadi kita tetap pakai 8 bit aja. Wait, pelan-pelan. Oke. Kita pelan-pelan aja. Biar semua yang ngikutin yang belum selesai, nanti bisa bilang biar kita tungguin sampai selesai. Kayaknya udah selesai semua ya. Bisa kita lanjut? Lanjut Bang, udah bisa nih. Lanjut. Oke, ukurannya 210, 297, ini A4. Kita pencet OK. Nah, ini gambarnya. Ingat, kita lagi pencet Move Tool, ininya di checklist, so transform control-nya di checklist, auto select-nya di checklist, biar mempermudah kita dalam melakukan move. Nah, terus tadi kan saya lihat di sini ada gambar anak-anak, terus ada tulisan, ada gambar ini juga. Ya udah, berarti kita masukin gambar dulu. Kita open. Bang, tadi diulang dong tadi apa habis select yang new-nya itu tadi, terus apa aja tadi yang di setting? Yang new yang di setting ini. Tadi kan udah habis ya, oke itu. Nah, habis oke itu habis itu tadi apa aja kayak di checklistin apa tadi? Ini ada itunya. Ini nih. Kelihatan nggak show transform control? Sebentar. Show di paling atas. Ini di checklist. Ini gunanya apa? Buat nanti nih, pas lagi kita bikin lingkaran, terus kita mau gerakin dia tuh ada kotak gini. Tapi kalau ini nggak di checklist, dia jadi nggak ada. Jadi kita nggak bisa ngebesar kecilin si
ukuran ini. Maaf Kanda. Ya. Saya toolbox-nya toolbox di Photoshop-nya kok nggak ada ya? Maksudnya hilang sendiri gitu? Apa? Iya, Toolbox ini saya di juga Photoshop-nya maksudnya Di window. toolbox yang tadi Ya toolbox kayak perintah-perintah yang di samping kiri, sebelah kiri yang seperti itu nggak ada, kayak move tool seperti itu. Oh, ini nggak ada yang bagian toolbox-nya. Ya kayak itu nggak ada gitu. Apa di restart ulang aplikasinya? Nggak, biasanya dia udah ada di sininya nih. Nih, pencet tools. Oh, Itu hilang. Pencet tools di window ya. Oke, Ini bisa Kanda. tadi ada yang tanya bisa dicari di mana? Checklist yang ini ya, checklist yang ini. Itu kita harus pencet move tool dulu. Kita pencet move tool dulu. Kalau kita nggak pencet move tool, nggak ada checklistnya. Kita pencet move tool. Ini ada show transform control. Baru dipencet. Ya, ini saya sambil buka Zoom group chat ya biar langsung. Kalau kita mencet ini, hilang checklistannya. Tapi kalau kita mencet move tool, kita bisa ngeliat. Karena ini option tool. Jadi optionnya setiap tool ini ada di bagian sini. Ocha. Oke, kita lanjut ya. Kita open, tadi di situ ada gambar anak kecil sama buku ini. Kita open ini. Kita CTRL biar bisa open 2. Nah, ini kita open yang ini dulu. Nah, ini ada 2 yang ke open. Tapi lihat deh, masa logonya gini sih, ada apa ini di belakangnya. Nah, kalian langsung bisa pakai ini, Magic Eraser Tool. Kalian mencet Magic Eraser Tool. Ini backgroundnya jangan sampai kekunci ya. Kuncinya dibuka dulu. No. Tadi gambar yang dimasukin berapa bang? 1 aja bang? 2? Bisa 2. Masukinnya yang gambar anak-anak sama gambar ini. Iya. Nah, ini kan tadi gini, ada sesuatu di belakangnya. Kita bisa langsung Magic Eraser Tool, terus kita klik aja. Nah, dia hilang tuh. Jadi kita sisainnya logonya doang. Ini emang bentuk eraser tool dari backgroundnya. Oke, ini udah selesai kan? Udah di eraser tool. Kita lanjut ke sini, karena kita mau ngambil gambar ini. Kita drag aja. Bang, Ya. tinggalan. Sabar. Oke, siap. Yang ini udah semua kan? Udah semua di Magic Eraser Tool. Biar tinggal logonya doang. Kalau nggak di Magic Eraser Tool, dia bentuknya gini. Bang, gambarnya harus sama apa? Bang, gua adanya Magic One Tool bang, itu sama apa beda sih? Kalau Magic Wand itu ini apa buat seleksi. Berarti yang itu nggak ada bang. Yang ini bisa pencet di penghapus, diklik lama. Oh iya. Eraser Nah, Tool ya? Magic Eraser Tool. Oh iya. Terus? Kalau Magic kita tinggal klik aja, klik di gambar di luar nih, dan langsung hilang sendiri. Tinggal diklik, nggak usah di usap-usap. Kayak gimana bang? Kayak gimana? Ya, saya ulang ya. Iya. Ini saya pakai Magic Eraser Tool. Habis itu langsung saya klik bagian luarnya, langsung hilang. Oh iya. Bang, ini Dah. harus pakai gambar yang sama bang? Boleh kalau misal kalian punya logo yang lain, karena yang ini itu kita buat logo. Ini udah ada bahannya, kalau misalnya kalian buka di ini ya, di Bitly. Bitly bahannya Roche.
bahan ROC 1. Ini kalau misal kalian buka ini, udah ada bahan-bahannya. Nanti bahannya di dalamnya ada ini. Oke. Oke, ini udah clear ya bagian logo. Bebas kalau misalnya ada yang pakai logo yang lain juga. Nah, ini foto anak kecilnya. Kita klik, terus kita drag ke flyer. Terus kita taruh di sini. Nah, muncul dia. Terus kita rapihin, kita taruh atas. Terus jangan lupa kita pencet shift. Habis pencet shift, kita gedein sampai full. Pencet checklist. Ini ya. Jadi tadi ukurannya kecil karena ada show transform control, kita bisa gedein seukuran dari kertas ini panjangnya. Biar sama kayak gini. Tuh, dia bentuk kayak gini kan sama. Oke, udah sampai sini semuanya. Oke, kita lanjut. Ini nih yang gambar logo tadi. Kita tarik ke flyer, terus kita taruh juga di sini. Nah, dia jadi kayak gini. Karena logo itu jangan terlalu gede, kita kecilin, pencet shift, dikecilin ukurannya. Terus pencet checklist. Nah, udah jadi tuh. Jadi ada dua layar satunya itu gambar foto anak-anak, layar duanya ini logo. Kalau misalnya ada yang ketinggalan atau nggak bisa chat di Zoom grup chat, atau bisa langsung ngeluarin suara aja, bilang, kok nggak bisa bang, gitu. Oke, nggak ada yang nanya, berarti saya pikir udah bisa semua. Ini bisa kita hapus, kita hilangin biar Bang. Ya. Tinggal tunggu bentar. Oke. Bang, kalau misalnya mau nambah gambar gimana ya? Nambah gambar maksudnya? Ya gambarnya dimasukin ke flyernya ditambah. Bisa kayak tadi ini. Open dulu gambarnya, mau gambar apa, terus diklik gambarnya, di drag sampai sini. Logo nggak bisa pindah. Logonya harus diklik bagian logonya, jangan di luar logo. Kalau di luar logo nggak bisa pindah. Ya, saya nyimak dulu soalnya Wayne Butler. Kasih buat ini. Iya, nggak apa-apa Mas Andika, nanti bisa. Nanti ini ada recordnya, jadi latihan ini ada recordnya di YouTube MMFT UMJ, bisa dilihat lagi kalau misalnya mau tahu ulang gimana caranya buat nanti bikin tugas. Nah, nanti jadi bisa kalian lihat berkali-kali. Bang, ini kok gue jadi nggak bisa diklik bang? Yang mananya tuh? Semuanya nggak bisa diklik. Nggak saja gambar sama gambar topinya tuh, gambar yang anak kecil sama topinya. Di sini ada gambar gembok gak? Ini kan ada gembok tuh, gemboknya dihilangin dulu. Oh iya, coba bentar. Gak ada, tadi gue mencet apa ya? Oh iya. Atau enggak, kalau udah di Magic Eraser Tool, dia bisa langsung digerakin. Gak ada gambar gemboknya bang. Udah deh, udah bisa nih. Udah bisa, oke. Nah, kalau misalnya mau masukin gambar, selain gambar ini, kalian bisa CTRLO, kalau kata Creo ROC.
Jadi CTRL itu buat open. Kalau misalnya kan ini lama gitu ya. Ini ada CTRL, CTRL-N. Oke, udah ya. Bang, tadi cara ngedrag gambar anak kecil ke flyer gimana, Bang? Kita klik pakai move tool, kita kliknya jangan dilepas, terus bawa ke flyer, terus ditarik lagi ke tengah flyer ini. Nah gitu. Jadi jangan dilepas ya kliknya, jangan cuma diklik terus tiba-tiba mau dibawa ke sini. Harus di-drag, diklik sambil dijalanin mouse-nya. Tapi ada yang nggak bisa pindah. Nah, Deva udah bisa pindah belum itu gambarnya? Udah. Udah, oke. Tadi habis masukin gambar, resolusinya dia habis dulu. Bang, kok ini itu kan itu gambar buku sama topinya, nah terus itu backgroundnya malah ke bawah-bawah. Itu gimana tuh? Nah, tadi kan ini kan ada backgroundnya tuh. Ini misalnya saya ulang ya. Ini kan kayak gini. Itu harus di ini dulu, magic eraser tuh. Kita hilangin backgroundnya. Diklik di tengahnya. Ini. Nah, baru bisa dibawa kemana-mana. Kalau nggak dihilangin dulu, dia ke bawah semua. Makanya saya pakai Bang, ya. itu yang apa? Yang buat logonya ini cara magic eraser itu kayak gimana ya? Maksudnya muncul komen dari magic eraser. Ini diklik lama, klik kiri lama, terus langsung Kiri. magic eraser tuh. Kan kalau kita Oh, klik doang nggak keluar tuh. Tapi diklik kiri lama. magic. Atau Oh klik ya, kanan. ya. Klik kanan Ya, juga ya. bisa. Ya, habis itu. Oke, udah ya. Harus diceklis dulu gambarnya supaya iya kalau misalnya nih. Ini kan misalnya saya gedein banget. Oh ini agak blur ya. Kalau biar nggak ngeblur, diceklis dulu di sini. Kalau checklistnya bang. Diceklis di sini. Tuh. Dia jadi HD. Kalau nggak diceklis dia masih tetap blur. Terus kita belum bisa ngapa-ngapain. Oke, udah sampai sini ya. Drag logonya tadi sama ya kayak tadi ya? Apa? Drag logonya, logo dari Fish. Sama, jadi ngedragnya ditarik ke flyer. Di-drag. Nah, logo bisa masuk. Cuman kalau gambar yang ini tadi kita gedein, berarti gambar yang ini kita kecilin. Ini kita kecilin. Pencet shift, terus dikecilin. Pencet shift dulu ya kalau mau rapi. Kalau nggak dipencet shift nggak bakal rapi. Bang, kok gambar anak kecil di saya nggak bisa dikecil besarin ya, nggak ada titik-titik kayak gitu. Ini udah dipencet belum? Stall transfer control. Oh, itu ya. Iya. Nggak tahu sih, saya soalnya pakai Photoshop CC 2018. Kalau saya sih semuanya ada. Oh, ada ya. Kasih Kak. Iya. Oh, udah Kak, udah Kak. Tapi warnanya kita ubah jadi kuning. Fillnya. Kita mencet rectangle tool, fillnya kuning, stroke-nya dimatiin.
Terus kita buat di sini. Nah, jadi itu. Gambar boy-nya ini transformnya udah di checklist kok tetap ngeblur ya. Dia harus di ini dulu, Rocky B. Jadi ini kan udah di ini ya, udah digedein, udah dikecilin. Pencet checklist dulu. Kalau udah pencet checklist baru dia jadi bagus lagi. Ulang dong yang warna kuningnya. Nah, warna kuningnya ini kan nih ada rectangle. Terus ini fill-nya diganti jadi warna kuning atau terserah kalian, yang penting warna cerah. Stroke-nya dimatiin. Terus bisa kalian buat di sini jadi warna kuning. Ini ya kalau misalnya nggak kelihatan gini. Tuh. Dia bisa berubah jadi warna kuning. Nanti hasilnya kayak ini. Jadi saya bikin ini. Saya taruh di bawah. Tadi rektanguler terus kuning ya, terus stroke-nya jadi yang nggak ada itunya. Ya, stroke-nya. Iya Bang ya. Sekarang ngantar sudah sono berasal dari mana? Oke. Udah kita bikin rectangle yang warna kuning. Terus ini misalnya kita hilangin dulu gambar yang tadi di open. Ini nggak usah di-save, pencet no aja. Selanjutnya kita lihat nih ada apa aja sih. Pertama kita bikin ini dulu kali ya, bikin bulat. Nah itu diskon sama kita pakai ini tapi diklik lama dulu atau klik kanan, terus kita pilih ellipse, warnanya masih sama ya kuning. Nah terus kita bikin di sini pencet shift dia lingkarannya sempurna. Nah jadi gini. Oke, udah pada bikin lingkaran. Ada yang ketinggalan, saya lanjut ke tahap selanjutnya nih. Bentar Kanda. Ya. Itu yang rectangle bisa diulangi nggak? Soalnya tadi putus-putus. Oke, jadi kalau yang rectangle di sini ada rectangle tool, terus fill-nya diganti warna kuning, stroke-nya matiinnya yang ini. Habis itu bikin rectangle di sini. Kayak gitu. Nah, itu jadi kotaknya warna kuning. Soalnya kalau stroke kalian terus warnanya hitam, dia ada ujung-ujungnya jadi ada hitamnya. Tapi kalau dimatiin nggak ada. Ya, ini kalau Cakap udah bisa. kalau ellipse, kalau pakai ellipse, ini kita bikin ellipse. Ini kan kalau kayak gini lingkarannya nggak sempurna ya. Pencet shift, lingkarannya jadi sempurna. Dilepas klikannya. Nah, jadi ini ellipse gini. Ditaruh di sini. Udah ada ya. Terus kita lihat lagi. Kok di bawah-bawah ellipse-nya ada bayangannya gitu. Ya kan? Nah, ini klik ellipse-nya. Di FX. Ini saya ulang. Klik ellipse-nya. Di FX ini ada drop shadow. Nah, drop shadow itu fungsinya buat nambahin bayangan. Ini opacity-nya dikecilin biar nggak terlalu ngebayang banget. Lihat opacity tuh no, jadi biar tebel apa enggak bayangannya. Terus di stand nih jarak di bayangannya, seberapa jauh bayangannya. Tuh terlalu jauh-jauh. Ulang bang. Ya, oke. Saya ulang ya. Saya cancel dulu. Pencet ellipse di layer. Terus FX drop shadow. Apa tadi? FX. Ini ada FX di bawah nih. Ini ada FX drop shadow.
Nah, langsung keluar kayak gini. Nah, ini kita bisa mainin opacity-nya. Mau gelap banget bayangannya atau nggak terlalu gelap. Oke, Sultan ketinggalan di mananya? Iya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Nggak apa-apa kok kalau misalnya ada yang lupa atau nggak tahu atau ketinggalan jauh. Kalau kita nanti diulangin. Yang bayangan Ini diulang. yang Oke. jarak yang mana, Bang? Jarak bayangan. Jarak bayangan itu yang ini. Yang apa? Distance. Oke, Bang. Tadi habis mau yang bayangan diulang. Oke. Pencet ellipse di layar sini, pencet ellipse. Ketinggalan yang gambar bulat kuning. Berarti kita mulai dari gambar bulat kuning habis itu ke bayangan. Ini ada ellipse, fill-nya udah kuning. Ini kalau nggak ketemu ada di sini ya. Bisa kalian pilih ellipse, terus klik, habis itu mencet shift biar rapih lingkarannya. Kalau nggak mencet shift dia nggak rapih. Terus dilepas klikannya jadi lingkaran. Terus kita move ke sini. Nah, itu buat bikin ellipse. Harus pian bisa ikutin habis bikin ellipse. Ini ya kita klik ellipse-nya. Terus kita ke FX, drop shadow. Drop shadow itu buat nambahin bayangan. Nah, bayangan ini opacity-nya bisa diganti. Mau yang gelap banget atau nggak terlalu gelap. Saya maunya nggak terlalu gelap. Terus angle-nya juga bisa diganti nih. Angle-nya mau kemana? Saya mau ke ini aja ke atas. Distance itu seberapa jauh si bayangan. Nggak usah terlalu jauh-jauh lah. Spread itu kayak dia menyebar. Dia halus apa enggak. Jadi saya nolin aja karena bagusnya kayak gini kan. Size itu dia menyebar ke berapa jaraknya, diameternya. Nggak usah terlalu jauh-jauh, misalnya ini aja 16 atau 15. Nah, udah yang penting tuh ini aja, opacity, angle, distance, spread, sama size. Kalau emang nanti kalian mau observasi lagi di luar nggak apa-apa, bisa pakai quality ini atau apa. Ini ada warnanya juga. Misalnya mau pakai warna merah juga bisa tuh berubah dia jadi merah. Mau pakai warna kuning, hijau, biru bisa. Tapi kan biasanya bayangan tuh warna hitam kan. Nah, jadi kayak gini. Kalau udah selesai kita pencet OK. Oke, ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan kita ulang lagi. Oke, lanjut ya. Kita lihat di sini. Kalau misalnya tulisan, kita bisa terakhir ya maksudnya. Tulisan kan kita bisa sekaligus semuanya tulisan. Kita bikin yang ada di belakangnya itu. Ini ada lingkaran. Lingkarannya tapi dalamnya nggak ada. Kayak donat. Jadi itu cara bikinnya gimana sih? Nah, cara bikinnya itu kita pakai lingkaran yang tadi. Tapi fill-nya kita matiin. Ini lingkarannya salah kan. Kita bikin layar baru dulu ya. Bikin layar baru. Ini layar 3. Fill-nya kita matiin. Stroke-nya warna kuning. Fill-nya dimatiin. Stroke-nya warna kuning. Terus stroke-nya digedein. Misalnya saya mau 25 aja deh stroke. 25. Sip. Terus saya bikin lingkaran. Pencet shift. Saya lepas. Ternyata masih kecil nih stroke-nya. Yaudah saya ubah aja jadi 50. Kayaknya ini udah cukup deh, atau mau diubah lagi jadi 75. Gedean. Sudah 65 aja. Oke, tapi kayak ini terlalu rapat. Kalian bisa pakai move tool. Terus di shift. Habis itu digerakin biar gede. Nah, taruh di sini misalnya. Taruh di sini. Terus ada yang misalnya ini udah selesai. Udah selesai langsung kita checklist atau enter ya.
Ini checklistnya ada. Bang, tadi tuh gimana tuh yang lingkaran yang tengahnya apa? Bolong. Gadget itu. Dia sama kayak bikin lingkaran, tapi fill-nya dimatiin. Fill-nya dimatiin, stroke-nya yang diisi warna kuning. Jadi sebenarnya lingkaran ini tuh stroke. Nah, ukurannya tuh 65 nih. Misal saya pakai 65. Ini yang saya udah pengaturannya kayak gini. Tadi nomor berapa, Bang? Tadi nomornya? Apa ukurannya ya? Sebesar ini. Ini saya nggak pakai shift. Nah, jadi kayak gini. Ya, sebenarnya bebas sih, sesuai selera aja. Ya, maksudnya di sini kok dia bayangan, jadi dia gambarnya soft banget. Nah, ini kalian lihat di opak. Kalian opak tuh, jadi 50%. Tuh, jadi bagus. Nah, jadi kayak gini. Gimana penutup Bang Jadi, bayangannya Bang? itu bayangan. Yang mana? Batas 5 menit lagi waktunya mau dilanjut atau lagi. Nah, ini menjelang asar atau selesai ya? 5 menit lagi ini bisa sih sebenarnya. Tapi tulisannya bikin di rumah masing-masing. Bang tadi itu bikin bayangannya gimana Bang? Ditransparin. Nah, tadi kan ini udah ini. Warnanya udah kayak gini nih. Tebel. Ini di opacity nih. Opacity dikecilin jadi 50%. Oh. Bentar. Udah. Udah 50%. Udah Bang. Nah, terus kita lihat di sini ada banyak nih ternyata lingkarannya, tapi ukurannya beda-beda. Ini nggak pencet CTRL-J ya, CTRL-J itu dia langsung jadi 2. Ini tadi saya pencet CTRL-J, CTRL plus J buat copy layar. Nah, ini udah ke copy tadi. Terus saya pindahin yang ke copy tadi. Sini. Terus saya taruh di sini. Nah. Ya, enter. Terus di sini tadi, di sini juga ada nih. Saya CTRL lagi. Jadi saya drag ke sini. Tapi kayaknya ini terlalu tebal deh stroke-nya. Kalian pencet lingkaran lagi, nih, ini diganti. Jadi, misalnya 45. Oke, udah berubah tuh stroke-nya beda. Yang ini tebal banget, ini tebal banget, ini nggak terlalu tebal. CTRL aja untuk copy, diingetin ya. Terus, ini ada garis, ada apa kotak gitu kan. Sama ini ada lingkaran kecil. Gimana sih cara buatnya? Kalau kotak tadi sama, bikin ini masih stroke ya sebenarnya, ini diganti fill aja. Opacity 50%. Sama kayak tadi. Terus ini ada lingkaran. Lingkarannya stroke-nya kecil. Gimana caranya? Ini kita ganti ke lingkaran lagi. Kita lingkaran. Terus stroke.
kita ubah jadi misalnya kita ubah jadi 10, 5 deh, 5. Jadi itu 5. Di lingkaran kita operasikan putus-putus di mana rapi Padura. Kalau misalnya mau bikin iklan gini, kalau misalnya mau, tapi bisa juga pakai tambah layar, karena dia tambah layar otomatis. Oh, tiba-tiba dia nambah ada elips 4. Gitu. Tadi putus-putus di mana ya? Mungkin bisa saya ulang lagi. Mungkin jaringannya bang, putus-putus bang. Ya udah, mungkin ada yang belum sampai sini. Kira-kira yang paling ketinggalan baru pada sampai mana? Biar nanti kita kasih tahu gimana caranya. Bang, itu untuk ketebalan itunya kan beda-beda tuh. Ini juga masih Iya. nggak sama banget sih jadinya. Yang lingkaran itunya yang apa, yang tengahnya bolong itu kita Oh, ketebalan kalau itu itunya sebenarnya maksudnya. Bebas aja bang ya? ketebalannya bebas, nggak usah ngikutin saya. Ya menurut kalian bagus, kalian bikin aja kayak gitu, nggak apa-apa. Ya, bang. Buat hapus bisa langsung pencet delete sih. Atau enggak di sini ada gambar tong sampah. Kalau CTRL-D itu buat ngilangin seleksi, saya seleksi kotak nih. CTRL lagi. Nah, kalau udah pada sampai sini, kita lihat lagi. Di sana bisa buat naruh kontak person. Bentuknya kayak gini. Ini gimana sih bentuknya? Bikinnya gimana? Sama kita pakai bentuk-bentuk umum, tapi kita milihnya rounded rectangle tool. Terus kita bikin di ujung sini. Nah, ini pakai fill. Fillnya kuning, stroke-nya dimatiin. Terus pas dilihat kok bentuknya beda sama ini kayak setengah lingkarannya bagus. Ini ada radius. Nah, radiusnya itu bisa diganti. Misalnya radiusnya 25. Belum terlalu kelihatan. Saya ganti jadi 100. Belum kelihatan juga. Berarti radiusnya harus diperbesar terus. 500. Oh, radiusnya. Bisa bikin radiusnya. Ini misalnya udah pencet rounded-nya. Terus kalian tentuin radiusnya. 500 nih radiusnya. Langsung kalian bikin. Nah, dia baru keganti. Baru diisi fill-nya kuning. Stroke-nya dimatiin. Nah, ini buat yang di ujung kontak person. Kalian kalau mau gerakinnya juga bisa pakai trackpad yang ada di mouse, ke atas, ke bawah, kiri kanan. Option radius di mana bang? Ini kan ini nih, kita milihnya yang rounded ya, jangan yang rectangle, ellipse, rounded. Nih radiusnya ada di sini. Aduh, tuh kan. Ini ya radius. Di belakang stop video. Nih radius. Radiusnya dibikin dulu, baru kalian buat. Bukan buat dulu, baru diklik radius. Karena nggak bakal berubah. Dia berubahnya kalau radiusnya diganti duluan. Oke, pas kita lihat lagi. Udah selesai nih bagian background. Tinggal nambahin tulisan-tulisan. Nah, ini nanti bisa langsung bareng-bareng semuanya. Tulisannya kalian boleh bebas ya, maksudnya boleh ngikutin ini, atau kalian mau bikin lembaga les kalian sendiri.
Oke, nggak ada pertanyaan ya buat sampai sini ya. Kita bisa lanjut ke teks. Ini saya mencet teks yang T ini. Saya pakai font saya tadi, namanya Lemon Milk. Ini ukurannya 75. Kalau misalnya yang di font yang nggak ada Lemon Milk, kalian bisa pakai font apa aja yang bagus atau yang menarik menurut kalian. Atau pakai Times New Roman juga boleh. Ini Lemon Milk, saya pakai reguler. Ini ya 75 ukurannya. Saya cek dulu ya. Gede banget gak? Gitu. Kayaknya pas sama ukuran yang ini, Bineka Education. Langsung saya tulis aja caps lock. Kalau Lemon Milk ini dia udah langsung ke caps lock, jadi kalau nggak di caps lock, juga udah ke caps lock. Bineka Antar Education. Nah, jadi tinggal digeser. Gitu ya. Ini buat bikin baru satu nih. Saya mau bikin teks lagi. Misalnya di sini ada 15% diskon. Saya maunya 20% aja diskonnya. Saya klik di sini. Saya lihat warnanya putih. Warnanya diganti dulu di sini. Warna putih. Oke. Ukurannya kegedean. Saya ubah ukurannya jadi 48. Terus saya tulis 15%. Sini ada tulisan diskon. Saya mau 20% aja. Mau 15. Diskon. Tapi tulisan diskonnya kok gede banget. Padahal mau sama kayak 20% ukurannya. Nah, diskonnya ini dikecilin aja, tapi ini dulu ya, di blok. Dikecilin ukurannya misalnya jadi 12. Kecilan. 24. Masih ini. 30 beda. 18. Ini 18 cukup. Tapi kayaknya nggak rata ya. Karena nggak rata, saya pakai rata tengah. Nah, jadi dia rata. Saya taruh di sini. 20% diskon. Oke, udah sampai sini. Coba ulang yang teksnya, Saya Bang. lanjut ya. 20% diskonnya. Ini saya 20% diskon. Ini saya hapus dulu ya, 20%-nya. Chat teks. Warnanya saya lihat tadi warna putih. Nih, ini perpencetnya. Saya mencet teks baru. Warnanya, ini warna ya, di sini warna ganti warna. Ini warna putih. Oke. Ukurannya kegedean, ini kayak kegedean. Ganti aja jadi 48. Terus saya tulis 20%. Enter, buat di bawahnya diskon. Tapi kok diskonnya gede banget. Saya pengennya ukurannya sama kayak 20%. Diskonnya di blok aja diskonnya. Ukurannya diganti. Jadi yang diganti ukuran si diskonnya jadi 18. Udah diubah jadi 18. Mereka nggak rata tengah nih. Di blok semuanya. Klik rata. Buat bold gimana bang? Bold itu ada di sini. Nah, dia ada macam-macam teksnya. Tapi kalau nggak ada, ini misal saya udah taruh sini. Kalau nggak ada, itu bisa di sini nih. Ada tulisan A gini. Nah, di sini ada biasanya bold. Saya pencet ini. Nih, ini ada underline. Kalau mau kasih garis bawah. Nah ini bold nih. Bagian ini bold. Atau enggak biasanya emang dari tulisan yang kita download udah nge-bold sendiri. Nah, udah nih 20% selesai. Terus yang ini nanti nih, yang ini. Kita taruh yang bawah dulu nih.
ada gambar Instagram sama gambar email. Saya udah kasih bahannya, kalian bisa open. Nah, ini ada email, ada Instagram. Bisa kalian klik bareng-bareng dua-duanya di open. Jadi gini, habis itu kayak tadi gambar anak-anak, kalian tinggal drag aja ini. Nah, Instagramnya dikecilin yang pas ukurannya. Kalau dirasa kecil yang harus nge-zoom, di zoom aja. Nih, mencet ini. Oke, saya jeda dulu ya, karena lagi azan di sini. Saya mute dulu. Bang, maaf tadi agak ke atas dong itu ya Bang, view-nya Bang. Ya Bang, nah yang 20 mau lihat itu Bang ya. 20% diskon. Oke. Ini buat yang tadi, yang Instagram sama email, kita tinggal drag aja sini ya. Yang email juga sama, terus dikecilin buat ditaruh di paling bawah, buat footernya. Nah, udah dilakuin itu semua. Kita mencet teks. Terus kita mau bikin teks Instagramnya namanya apa? Ini ukurannya kegedean nih 75. Saya kecilin aja jadi kayak 12 udah cukup nih. Oke. Tulisannya kan misalnya bineka. Oh, ini
masih warna putih, ganti dulu warna hitam. Tulisannya Bhinneka Education. Instagramnya ini pokoknya bagus blog aja, terus saya ganti misalnya pakai tulisan namanya Century Gothic. Century Gothic. Century Gothic. Nah, berubah tuh tulisannya. Jadi kayak gini. Jadi ganti tulisan. Nah, terus kalau misalnya kalian ngerasa capek ya harus mencet teks mulu, padahal kan tulisannya sama, bentuknya juga sama, karena buat di email kan, kalian bisa mencet CTRL-J buat copy. Tuh, jadi ada dua teks Bhinneka Education, kalian pindahin teks yang satunya ke sini, terus kalian pencet T, kalian bisa edit, biar nggak usah bikin teks lagi. Jadi misalnya saya bikin Bhinneka Education, Bhinneka Edu @com. Udah, yang bagian bawah selesai. Tadi di sini dilihat ada kontak person juga. Oke, kita bikin kontak personnya pakai teks lagi. Nah, ini bisa bingung nih, ternyata pas mau ngeklik ini yang kena si ini dia kena. Itu kalian bisa pencet ini gembok. Jadi kalau pencet gembok dia nggak bisa ditarik, lagi. Tapi kalau gemboknya dibuka, dia jadi bisa ditarik kemana-mana, makanya digembok. Ini juga saya gembok biar tarik. Terus saya tambahin lagi di sini person. Status nomor saya 089 atas nama Taslim. Nah, kita taruh di sini kontak personnya. Kalau misalnya mau ganti teks, ini bisa di bold, bisa apa? Misalnya di teks Chaparro, bagus nih kayaknya. Oh, ukurannya kita ganti jadi 14, bisa. Terus dia jadi rata kanan, jadi kayak gini. Ternyata kontak personnya nggak kelihatan. Terus kontak person 11. Nah, jadi kayak gini. Kontak person udah keisi, Bhinneka Education udah keisi, yang lainnya udah keisi. Mau ditambahin tulisan-tulisan ini, itu bisa kalian tambahin sendiri nanti di rumah masing-masing. Kayak apa terserah kalian. Nanti saya ingin yang ininya, gambar ini bikin, tapi terserah kalian mau ini privat kelompok untuk berapa orang, dan ini jasa privat untuk siapa, berapa isinya. Itu kalian masukin teks aja, bikin teks, terus mau apa teksnya tinggal tulis aja, bisa di sini apa, terus bikin lagi di sini apa penjelasannya. Jadi nanti bisa kalian bikin di rumah masing-masing. Habis itu nanti kalian kumpulin sama panitia buat nanti dapat sertifikat di akhir pertemuan. Nah, nanti yang contoh ini nanti saya kirim ke grup buat contohnya kalian. Kalau memang ada yang udah selesai sekarang juga boleh, nanti dikirim ke panitia. Pokoknya saya udah ngasih tahu dari awal pembentukan sampai ke sini. Kalau untuk teks itu kita udah bisa pakai yang tadi, gimana cara bikin teks ini, gimana cara bikin teks diskon, sampai yang paling bawah
itu sama aja buat bikin teks yang tengah-tengahnya, nggak ada yang berbeda. Nanti kalau memang kalian kesulitan buat ngerjain ini, kalian chat aja di grup gimana, apa kendalanya apa, nanti kita kasih tahu solusinya. Kalau misalnya ada teman-teman yang juga tahu gimana solusinya, bisa bantuin temannya, untuk kalian bisa kerjain bareng. Oke ya, berarti kita selesaikan untuk praktisnya. Nanti kalian bisa isi kontennya di rumah masing-masing, terus nanti dikumpulkan ke panitia. Nah, karena pertemuan kita itu masih 2 bulan lagi, otomatis kan otomatis berarti kalian punya waktu panjang untuk membuat sesuatu karya untuk output dari pelatihan ini untuk kalian sendiri pastinya. Akhirnya saya membuat tugas untuk kalian. Ini dia tugas kalian. Nanti tugas ini juga dikirim ke grup. Tugas itu ada 2. Yang pertama, kalian bikin ID card. Ini ada ukurannya, udah saya terain. Untuk digital berarti bukan buat dicetak dan dia pakai RGB. Terus wajib ada nama, fakultas, sama jurusan. Desainnya bebas. Ini saya bikin desain paling gampang, kayak lingkaran saya tumpuk-tumpuk, terus ada persegi, terus fotonya kotak. Kalau kalian bikinnya bebas kayak gimana aja. Buat ID card untuk digital. Nah, satu lagi itu kalian bikin nirmana. Nirmana ini kayak bentuk-bentuk dari kotak, lingkaran, atau garis jadi suatu bentuk. Ini kertasnya 1:1, bebas. Untuk digital juga, desain dan warna bebas, tergantung konsep. Boleh tidak berkonsep. Kalau kenapa saya masukin harus berkonsep? Karena biasanya kan kalau kita mau bikin desain itu kita pasti punya konsep desainnya kan. Tapi kalau emang kalian belum kepikiran, belum tahu cara bikin konsep, nggak apa-apa. Kalian bikin bebas aja. Boleh kotak, lingkaran, ada silam kok. Ini kirimnya ke email saya di 2016@60047. Buat Nirmana. Oke. Kenapa saya suruh kalian bikin ID card sama Nirmana? Karena nanti di portofolio kalian. Nah, ini. Jadi setiap orang punya lembarnya masing-masing. Misalnya ini lembar saya. Ini ada ID card saya, ada di dalam portofolio. Terus ada konsepnya juga. Kalau punya konsep, kalau nggak punya konsep nanti nggak apa-apa, nggak dimasukin. Terus nanti setelahnya itu ada karya-karya saya di pertemuan selanjutnya. Misal pertemuan selanjutnya kita bikin logo, nanti kita ditugasin bikin logonya ditaruh di portofolio. Tapi tenang aja, kalian cuma bikin desain ininya doang, karena nanti portofolionya saya yang buat. Jadi kalian cuma bikin desain si ID card sama desain Nirmana, terus nanti dikirim ke saya. Nanti buku portofolionya saya yang buat, nanti saya serahkan di akhir pertemuan. Nah, pasti bingung kan, nih Nirmana apaan sih, tahu dari mana, terus ID card tuh desainnya gimana sih yang bagus. Jadi selama saya kuliah di desain, di arsitek, biasanya kita nyari referensi itu di Pinterest. Gak apa-apa kok kalian ngikutin juga. Gak apa-apa kalian ngikutin juga, yang penting kalian tahu cara bikinnya dan jadi terbiasa. Ini contoh-contoh Nirmana di Pinterest. Gak usah cari yang susah, yang gampang juga gak apa-apa. Cuma bikin kotak-kotak tapi banyak gak apa-apa. Yang penting ngelatih kalian bikin suatu bentuk di Photoshop. Tipe file yang desain itu JPEG aja. Gak apa-apa, nggak PSD. JPEG aja, karena nanti kan saya masukin JPEG-nya ke PSD portofolio. Materi, ya nanti materinya habis ini kita share di grup, terus nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya nanti dari Creo ROC bakal ngabarin kapan pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Sekian untuk pelatihan hari ini. Thank you for joining Training of Design Season 1. Kita ketemu lagi di season selanjutnya. Jangan lupa ngerjain tugas.
jangan lupa terbiasa dalam buat. Nggak ada yang namanya salah dalam desain, karena desain itu dinilainya itu dari hati, dan kita harus mengapresiasi apa yang semua orang buat, karena belum tentu orang lain bisa buat itu gitu. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah hadir. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, ntar kita foto bareng. Terima kasih kepada Asik. Kakanda Imawan Taslim atas materinya yang sangat-sangat detail dan jelas ya. Jangan lupa juga nanti tugas dan untuk absennya ya di nanti foldernya bakal dikasih ke grup. Oh iya, sebelum kita berpisah nih, ada baiknya kita foto-foto dulu kali ya. Sebentar dah, mau nanya dulu. Yang tadi kan, itu sebenarnya yang tadi yang flyer diterusin gak tuh? Maksudnya tadi dikumpulin juga yang flyer? Iya, dikumpulin. Iya, kalau flyer dikumpulin buat sertifikat ya. Iya, Bang. Betul, Bang. Sejadinya dikumpulin aja ya nanti, tapi dilanjutin lagi sampai jadi. Iya, diselesain dulu kalau bisa mah. Soalnya nanti. Topinya bagus. Kenapa, Bang? Enggak. Oke, berarti tadi yang harus dikumpulin itu berarti ini flyer, terus tadi ID card sama yang nirmana itu tadi ya? Iya, Berarti 3 betul, betul sekali, Bang. Oke, siap. Itu deadline-nya kalau boleh tahu kapan? Deadline kita nggak? Deadline apa? Deadline ngumpulin. Yang Nirmana. Deadline absen kapan? Semuanya. Kalau yang tadi itu hari Senin. Yang buat tadi, yang flyer yang tadi. Kalau yang flyer ini hari Senin. Soalnya buat absen. Iya, soalnya buat absen. Kalau yang ID card sama Nirmana mungkin Besok lah. bulan depan mungkin ya. Iya. Soalnya Kalau ID card sama Nirmana tanggal 6 Januari. Di sebulan lagi. Saya belum masuk grup itu. Emang ada grupnya ya? Saya belum masuk grup tahu. Tuh di pendaftaran ada di link. Di link pendaftaran ada Kak Billy. Wah, jangan-jangan kamu masuk dari mana tuh, Ling? Kak Billy nggak mencet link pendaftaran. Iya, nggak mencet link pendaftaran nih, gimana tuh? Karena yang foto mau sholat. Oh iya, kita mau foto ya. Ayo on cam. Mungkin bisa dimasukin. Ayo on cam. Itu ROC. Caranya gimana? Cara apa? Biar semua kelihatan. Nyalain dong kameranya dong. Nah, ih ganteng-ganteng banget. Bentar guys. Tinggal berapa orang? Dada satu ya. Botak. Tinggal 21. Ayo. Iya, yang lain belum nih. Yang lain belum? Bentar guys. Waduh, ada itunya. Sponsor. Krunya ngumpul di mana itu krunya itu? Ya. Si Zul kedinginan. Kenapa, Pi? Wih, Bang. Yang lain belum ya? Yang lain belum. Kampus dingin aja. Hujan terus. Ya, udah. Mas Fikri siapa itu? Oh, ada 2 ya? Ada yang 2 ya? Yoi, dua. Oh Wih, ya udah. gila cerah sekali Fikri. Mungkin Saya segini aja ilahi. ya yang bisa ikut foto ya. Oke. Hitung mundur ya. 3, 2, Oh, bentar guys. Gue setting dulu guys. Dulu katanya. Itu tuh dia lagi setting. Ayo, udah siap belum? Dah siap. 3, 2, 1. Oke. Lagi. Udah bang. Udah. Ya, terima kasih. Lagi, G. Lagi. Cepet bang. Terus gimana bang? Lagi. Udah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang Siap. sudah hadir di hari ini. Jangan lupa tugas untuk absennya ya. Ya, jangan lupa klik subscribe gue kira tadi. Ya, buat Ya, yang nanti tadi rekamannya. ketinggalan bisa lihat-lihat lagi di channel YouTube-nya nanti kita Iya. upload videonya. Oke. Buka dong Ya, topinya. terima kasih Ilham udah join. Sedikit aja ya.
Boleh. Terima kasih. Cek kan Taslim. Bang Taslim, gue nulis teks malah mundur tulisannya bang. Gimana dong? Teks gue malah mundur tulisannya ke belakang. Bang, ini masukin teks gimana, Bang? Itu klik tombol teks. Ini tuh gue belum nge-save lagi, ntar gue tau-tau mati. Lanjut lagi nanti izin live ya Virgi. Iya, yang mau live nggak apa-apa live aja. Makasih. Ntar Virgi bikin komunitas desain di FTUMJ katanya. Desain ini apa flyer ayo bakar. Ntar desain flyer ini Percetakan. Egaras. Gegaras. Desain Egaras bikin lagi dong. Egaras udah bikin baju dong. Gua mesen dada satu nggak dianterin bang dari tadi. Buset, gimana sih ini? Kalau mesen ntar kamu jadi pegawai Egaras loh, Gi. Ini udah kayak di Eropa Zumi. Lagi di Belgia Zumi. Lagi perwakilan dulu nih di PC Muhammadiyah Spanyol ini. Oh, Lagi di ranting Barcelona. di sana lagi musim salju, Mas. Ya bagaimana, Mas? Lagi musim salju sama hujan. Lu minta dibully lagi, Cup. Minta dibully Anda. Hah? Maaf ya Virgi ya. Saya sedang menghadiri pelantikan pimpinan ranting Muhammadiyah Barcelona ini. Barcelona, siap, Pak. Oke, gue live duluan ya. Ya, Thank you banget, dadah. Bang. Makasih banyak nih ilmunya. Alhamdulillah untuk aja online. Masih banyak yang udah hadir. Assalamualaikum. Nah, mantap sih bang materinya sih. Bang Ucup nggak pakai kutangan ya? Guys, baju dong, Notsman. Astagfirullahaladzim. Sudah nggak zaman berpakaiannya Assalamualaikum. Guys. Salam. Salam warahmatullahi Salam. Terima kasih buat Fikri, Ian. Virgi. Guys, ini alhamdulillah untung aja ROC-nya ini online. Soalnya gue kalau misalnya offline, laptop gue kentang banget, sumpah. Ini gue pakai PC gue makanya nih editnya. Iya. Kita sebelum mulai acara menganalisis dulu kelemahan kader. Jadi kita Kelemahan bisa tahu. finansial itu. Kelemahan perangkat gue mau finansial. Tolong dong, itu di sana jam berapa, Ju? Di Barcelona. Di Barcelona jam berapa? Baru jam 8 pagi. Kirain jam 18 sore. Tidak ada dong. Siapa nih yang di mute? Di Zimbabwe sih sekarang baru jam. Udah pada keluar ya. Terima kasih semuanya ya. Screenshot dulu bagian ini dong. Gue pengen masukin Bagian WA. Bagian mana ini? Bagian kita di Kasih screenshot. cakep lah. Ya. 1, 2, Bentar. 1. Bang Ucup yang bener dong bang. Cup yang bener, Cup. Ya, yang bener Cup. Ingat Cup, lu minta dibully. Itu bang. Gue udah buka nih. Yang bener. Bisa sambil tiduran, sumpah. Cuman megang mouse doang ya kan gini. Oh gini. Kalau ini gue pencahayaannya gembel banget. Nah, udah cakep dah. Tadi dulu bentar ya. Ayo. 1, 2, 3. Lagi. Bentar ya. Dulu gua kirim dulu nih. Lagi. Gua kirim dulu bentar. Apa sih, Gi? Mau Cup, gaya apa nih? lu pakaian kayak nggak ada yang bagusan lagi, Cup. Heran gue baju kusam semua ya. Pakai kutang dong. Itu dress code tahu, dress code Ucup itu andalan. Kutang Cup, coba Cup pakai kutang Cup screenshotnya biar kita masukin Lu WA. parah lu. Dulu menjatuhkan wibawa seseorang. Lah lu berani lu kemarin ngomong katanya nelpon sama Atria,
Itu pakai kutang doang kan lu? Agak. Jadi Itu kan botak banget gila. Buset dah mulutnya kepala gua. Oke guys, kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. mana nggak screenshot lagi? Kita mau Ayo. makan-makan dulu ini. Pegang pala dong, Bang. Itu sebenarnya Virgi, syutingnya di mana sih? Syutingnya kok kayak di kantor ya? Yo, ini kita nyewa gedung kantor, Bang ya. Lu lagi di mana, Gi? Kayaknya Dia gua lagi di kenal tuh. mana? Sama Faisal di mana tuh kayak di kantor tuh. Gua nggak tahu di sebelah mana nih. Iya, di mana itu ya? Ini Medcom tuh acaranya harus benar-benar berjalan lancar, Bang. Makanya kita mengeluarkan semua yang ada. Walaupun anggaran menipis juga. Ya paling kita menganggarkan ntar. Ya, anggaran untuk kuota lah. Kan. Dan makan-makan panitia. Nanti juga ini BG kalau misalnya IMMFT banyak kontribusi, dananya ditambahin. Iya, Apanya makanya ditambahin? kita berkontribusi nih. Ya, kalau kontribusinya banyak ya, hanya nih harus membuat sesuatu yang bisa membangun. Ya, Iya. Ayo, Bang, kita berkolaborasi dengan robotika. Lu katanya mau bikin robot Shopee, Bang. Buset, Ya. Robot Shopee yang bisa hamil, Cuk. Iya. Enggak tahu robot Shopee itu bukan itu. Gua baca bukan ini. Dia semalam ikut seminar robotik. Iya, si Shopee-nya di Gua lihat screenshot. ada Shopee anjir. Shopee-nya ternyata begitu ya. Montok. Iya. Masa Ucup cuma ngelihat robot kagak pakai baju doang, masa ini terangsang kan aneh banget. Gila. Ini orang Fahri. Lu pernah terangsang nonton anime enggak? Hah? Siapa tuh? Ucup lah. Nah, gue mah nggak wibu ya. Euk mah Eropa-Eropaan gue. Bisa sopan tuh. Bisa somo. Bisa songong. Gua mah ya. Udahlah kita sholat dulu ayo. Oke, sholat dulu guys. Gua botak betul. Oke, terima kasih Ucup, terima kasih Pak Ari. Oke. Ya, terima kasih Medcom acaranya keren-keren sumpah. Masya Allah. Ditunggulah kegiatan kalian semua. Padahal ini Jor itu sudah dahulu. Asik. Aja sudah mulai itu sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Medcom tahun ini keren lah. Doain aja. IMM tahun ini tuh pengennya berkemajuan. Maksudnya tuh apa ya? Acara-acaranya tuh nggak ada yang receh gitu kan, asik. Nggak mau nonton maksudnya. Dolar semua ya. Iyalah. Kita punya tugas Ri. Bidorama Medcom tuh melakukan pendataan. Ya betul tuh, pendataan alumni ya. Iya. Kalau itu kita harus kerjasama. Itu kalau itu kita kerjasama sama bidang organ sebelumnya karena dia yang punya datanya. Kalau gue nggak megang. Itu database ya Ria? Iya, jadi ntar data alumni semuanya nih berdasarkan SK itu disimpan semua. Masalahnya nggak jelas nih. Terakhir IMM itu cuma sampai angkatan 2013. Nah itu ke atasnya itu datanya udah nggak ada. Maksudnya data-data SK-nya itu hilang gitu. Iya. Setidaknya ada orang salah satu yang bisa dalam satu grup gitu. Misalkan ada personal grup di 2012 kita cari tahu siapa. Biasanya mereka bikin grup juga kayak kita. Nah nih kerjaan kita banyak. Kerjaan organ. Sama Medcom bantuin. Gimana kajian isu nggak ada, Cup? Kajian isu kan tadi karena emang ada Medcom ya kan, jadi gua nggak jadi nih. Jadi berarti kemungkinan Senin lah apa Selasa gitu kan. Tapi kira-kira udah basi belum tuh Papua? Papua udah basi belum kalau hari Senin? Papua sih belum ya kayaknya, soalnya masih kita nyari datanya Ri. Jadi yang ini kan katanya ada yang janggal tuh, masalah kayak apa sih namanya? Yang Beni Wenda. Beni Wendanya itu bukan asli orang Papua ya kan katanya. Maksudnya kewarganegaraannya itu Inggris. Ya. Nah terus yang pernyataannya Beni Wenda itu cuman apa sih?
Ya, Oh iya lupa Sal. Tadi itu nggak diakuin sama OPM gitu kan. Sedangkan OPM ini kan yang pergerakannya masif itu kan ini ya. Yang pergerakan masif aja tuh nggak tahu kalau emang mau ada wacana juga. Tapi malah ini keduluan si Benny Wenda itu. Asik. Oke lah, yaudah gue pengen sholat dulu lah. Ya guys. Ya udah. Dadah. Guys, makasih. Ditunggu Hikmah kajiannya. belum